Nematoda parasit merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tumbuhan atau sering disingkat dengan singkatan OPT yang menyerang berbagai jenis tanaman utama di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya. Nah, kerugian yang ditimbulkan dari OPT ini sendiri dapat mencapai 25% dari potensi produksi. Di Indonesia, serangan nematoda parasit yang merugikan sudah dilaporkan pada berbagai tanaman, baik pada tanaman pangan, hortikultura, maupun pada tanaman perkebunan. Nah, penanggulangan masalah nematoda parasit, baik secara kultur teknis maupun kimiawi, telah banyak dilakukan. Alternatif lain yang dapat mengurangi dampak tersebut yaitu dengan menggunakan cara pengendalian hayati atau biologi terpadu yang memanfaatkan musuh alami nematoda, di mana dapat terjadi simbiosis antara mikroorganisme dengan perakaran tanaman. Nah, dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Salah satu musuh alami nematoda yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah bakteri Pasteuria penetrans. Bakteri ini merupakan bakteri parasit obligat yang sangat potensial sebagai agensi pengendali hayati nematoda bengkak akar dan beberapa spesies nematoda lainnya. Bakteri ini merupakan bakteri endospor yang menyerang nematoda puru akar. Bakteri tersebut pertama kali dikenal sebagai sporozoan, kemudian diartikan dengan lanjut dan dapat diakui sebagai bakteri dengan nama Pasteuria penetrans. Bakteri ini adalah bakteri pembentuk endospora yang bertahan di dalam tanah sampai inang nematoda yang cocok bertemu dengan spora tersebut. Spora Pasteuria menempel pada kutikula nematoda atau permukaan luar, menginfeksi nematoda dan tumbuh di dalam tubuh nematoda. Bakteri tersebut tersebar luas di berbagai daerah, sangat persisten, spora tahan kekeringan dan tahan terhadap input pertanian seperti pemupukan dan pestisida. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pasteuria penetrans mampu menekan populasi nematoda pada tanaman lada, jahe, tomat, jagung, dan nilam. Mekanisme parasitisme bakteri Pasteuria penetrans dimulai dengan meletaknya spora pada kultikula nematoda stadia larva 2. Setelah terjadi kontak dengan nematoda di dalam tanah, spora tersebut melakukan penetrasi dan berkecambah dan tumbuh. Nematoda 8 hari setelah larva stadia 2 terinfeksi masuk ke dalam akar dan mulai makan. Setiap isolat memiliki daya infeksi yang berbeda. Ada isolat yang bersifat khusus dan ada hanya menginfeksi spesial tertentu. Pasteuria penetrans tersebar luas di seluruh dunia yang dapat memerasis 205 spesies nematoda parasit tanaman yang termasuk ke dalam 99 genus dan 10 ordo yang tersebar di 21 negara. Pasteuria penetrans sendiri sering ditemukan pada tanaman tomat yang terinfeksi Melegodin spp pada puru akar tanaman tomat. Menurut penelitian melaporkan, umumnya Pasteuria penetrans tidak hanya ditemukan pada Melegodin spp, namun Pasteuria penetrans dapat ditemukan dari beberapa nematoda parasit tanaman lainnya. Pasteuria penetrans ini akan membuat spora pada inang nematoda yang terdapat pada puru akar tanaman tomat. Pasteuria penetrans tersendiri akan mengambil alih tubuh nematoda tersebut dengan cara memakan sel yang terdapat pada nematoda parasit tanaman tersebut. Sekian dari saya. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bakteri Pasteuria penetrans. Yang pertama itu ada suhu, kemasaman, dan kelembapan tanah. Suhu dan kemasaman tanah dapat mempengaruhi perkembangan populasi bakteri Pasteuria penetrans. Suhu tanah optimal bagi perkembangan bakteri ini
adalah sekitar 32 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, aktivitas larva akan meningkat sehingga peluang kontak antara spora bakteri dengan larva nematoda akan meningkat juga. Kemudian kelembapan tanah. Kelembapan tanah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi infeksivitas bakteri Pasteuria penetrans. Semakin rendah kelembapan tanah, infeksivitas dari bakteri ini akan menurun juga. Yang kedua itu bahan organik. Penggunaan agensia hayati untuk mengendalikan nematoda parasit memerlukan kondisi lingkungan yang dapat menguntungkan bagi agensial hayati tersebut. Untuk meningkatkan populasi Pasteuria penetrans di lapangan dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik dan menjaga kelembapan tanah agar tetap optimum. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian ada cara perbanyakan Pasteuria penetrans. Pasteuria penetrans ini belum dapat diperbanyak secara in vitro atau dalam media buatan. Dikarenakan untuk berkembang biak, Pasteuria penetrans memerlukan nematoda sebagai inang, sedangkan nematoda memerlukan tanaman inang yang sesuai. Perbanyakan saat ini dilakukan secara in vivo dengan menggunakan metode Stirling dan Wachter, yaitu menggunakan metode nematoda inang Meloidogene SPP pada tanaman tomat atau kentang di rumah kaca. Tomat atau kentang ditumbuhkan di rumah kaca, kemudian diinokulasi dengan spora Pasteuria penetrans yang diperoleh dengan cara menggerus nematoda terinfeksi bakteri tersebut. Setelah 3-4 bulan, tanaman tomat dibongkar dan akarnya dikeringkan. Akar dan tanah yang kering tersebut mengandung spora Pasteuria penetrans dan digunakan sebagai inokulum. Bakteri P. penetrans merupakan agensia hayati yang potensial untuk mengendalikan nematoda parasit tanaman terutama Meloidogene SPP. Bakteri ini terdapat secara alami di tanah dan dapat memarasit beberapa genus nematoda. Bakteri ini baru dapat diperbanyak secara in vivo dan konvensional dengan menggunakan tanaman tomat, dan cara ini cukup efektif untuk perbanyakan secara massal. Patogenisitas P. penetrans sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan tanah, suhu 30 derajat Celcius, pH 6,7 dan kelembaban tanah 60%, merupakan kondisi lingkungan yang optimum untuk perkembangan populasi, virulensi dan infektivitasnya. Bahan organik seperti pupuk kandang sapi, ayam dan abu sekam meningkatkan efektivitas P. penetrans. Uji efikasi di laboratorium, rumah kaca dan lapang menunjukkan bahwa P. penetrans dapat menginfeksi dan menekan populasi nematoda Meloidogene SPP sebesar 50-100%. Setiap P. penetrans memiliki daya infeksi berbeda-beda. Isolat lada, temu kunci dan kunyit adalah isolat yang mempunyai daya infeksi yang tinggi terhadap nematoda. Aplikasi P. penetrans pada tanaman perkebunan seperti jahe, lada dan nilam selain dapat menekan populasi nematoda, juga dapat mengurangi insiden penyakit dan meningkatkan produksi. P. penetrans efektif menekan nematoda bengkak akar, tetapi kurang efektif untuk nematoda parasit yang lain seperti Pratylensus dan Rhotylensus dan Helicotylensus. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme penghambatan populasi nematoda oleh P. penetrans pada nematoda tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.